Model pembelajaran Picture-in-Picture merupakan salah satu metode atau model pembelajaran yang memanfaatkan gambar sebagai media pembelajarannya. Pada model pembelajaran Picture-in-Picture ini, pendidik dituntut untuk dapat menyiapkan media gambar sebelum pembelajaran dimulai. Terdapat 4 karakteristik dalam model pembelajaran Picture-in-Picture ini, yaitu aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang pertama ada aktif. Model pembelajaran Picture-in-Picture ini membantu peserta didik untuk lebih aktif di kelas. Karena dengan adanya gambar yang menarik perhatian akan memunculkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, inovatif. Adanya media pembelajaran berupa gambar menuntut pendidik ataupun peserta didik untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Karena jika menggunakan gambar yang hanya itu-itu saja akan membosankan. Yang ketiga, kreatif. Melalui model pembelajaran Picture-in-Picture ini, kegiatan pembelajaran menekankan pada pengembangan kreativitas, seperti kemampuan imajinasi dan daya cipta. Dan yang terakhir, menyenangkan. Gambar merupakan media pembelajaran yang efektif untuk dapat menarik perhatian siswa. Oleh sebab itu, dengan adanya gambar dalam model pembelajaran Picture-in-Picture ini, kegiatan pembelajaran akan menjadi seru dan menyenangkan. Metode pembelajaran Picture-in-Picture memiliki beberapa fungsi, yaitu ada 3 fungsi: meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi, yang kedua meningkatkan kreativitas peserta didik dalam memahami pelajaran, yang terakhir yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun metode pembelajaran Picture-in-Picture juga memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk membuat materi pelajaran menjadi lebih terarah, yang kedua memudahkan peserta didik dalam memahami dan juga mengingat materi yang diajarkan, yang ketiga meningkatkan kemampuan analisis peserta didik, yang keempat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas peserta didik, dan yang terakhir menumbuhkan atau meningkatkan perilaku positif peserta didik. Anak, di sini udah ada gambar nih yang berkaitan dengan materi kita tadi. Menurut kalian, gambarnya ada yang aneh gak ya? Coba diperhatikan lagi dari ketiga gambar ini. Menurut kalian ada yang aneh gak gambarnya? Ada, Bu. Apa coba? Gambarnya tidak berurutan, Bu. Ya, gambarnya gak berurutan. Coba kalian sekarang susun gambar itu. Yang nomor 1 harusnya yang mana? Nomor 2 harusnya yang mana? Untuk gambar yang pertama itu harusnya gambar nomor 2, Ibu. Harusnya kayak gimana coba? Untuk gambar yang pertama harusnya yang nomor 2, Ibu. Ya. Yang kedua? Yang kedua itu gambar nomor 1, karena yang pertama itu kan rumahnya kotor, Bu, jadi yang kedua itu harus dibersihkan. Berarti yang nomor 3 posisinya betul ya, di urutan yang ketiga. Betul apa betul? Betul. Gambar tersebut menunjukkan hak atau kewajiban dalam apa ya? Ada yang tahu tidak? Ayo jawab. Siapa yang tahu? Izin jawab, Ibu. Boleh. Kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar, Ibu, agar tetap bersih. Ya. Betul sekali. Nah, jadi gambar-gambar di sini itu menunjukkan bahwa kita sebagai siswa harus menjalankan kewajiban untuk menuntut ilmu. Paham ya? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk jawaban dari gambar-gambar yang tadi itu seharusnya gambar yang nomor 2 itu ada di posisi yang pertama dan gambar yang pertama ada di posisi yang kedua, sedangkan gambar yang ketiga itu posisinya sudah benar ada di posisi yang ketiga. Ini merupakan kewajiban sebagai masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Paham ya? Paham, Ibu. Minta satu orang untuk menjelaskan urutan gambar yang ada di slide ini.
Saya Ibu boleh coba. Boleh. Coba ini. Yang ketiga harusnya di pertama, yang kedua yang pertama, dan yang ketiga yang kedua. Betul sekali. Coba ini jelaskan ini kewajiban kita untuk apa? Jadi ini tuh kewajiban kita untuk menuntut ilmu, Ibu. Betul tidak, Bu? Betul sekali. Coba yang lain, mungkin ada yang punya pendapat lain dari gambar urutan di atas ini. Sama Ibu. Ke slide selanjutnya. Nah, jadi urutan yang ketiga itu ada di urutan pertama. Nah, sedangkan urutan yang pertama ada di urutan yang kedua. Dan urutan kedua ada di urutan yang ketiga. Ini merupakan kewajiban siswa untuk menuntut ilmu. Paham ya? Paham, Ibu. Paham Ibu. Slide yang selanjutnya ada gambar nih, ada yang jatuh. Coba sekarang kan tadi Audi sama Aini udah ngejelasin ya soal gambar yang tertukar. Coba sekarang Sekar jelaskan gambar yang seharusnya itu kayak gimana. Itu Ibu, yang nomor 2 itu harusnya digambar di nomor 1. Terus gambar yang nomor 1 itu harusnya ada di nomor 2. Itu gitu. Ya, benar sekali Sekar. Ibu lanjutkan ya. Jadi, gambar yang kedua ini seharusnya ada di yang pertama. Dan gambar yang pertama itu ada yang kedua. Dan ini merupakan kewajiban bermasyarakat saling tolong-menolong. Paham ya anak-anak semuanya? Paham. Paham Bu. Paham Ibu. Ya.